Kopi mah ada di warung, ada di tempat ada, yang tidak kehujanan ada ya kan. Nah akhirnya jualan kopi diferensiasi. Nah jadi begitu. Makanya penjualnya harus punya diferensiasi. Udah. Mana janggotnya? Ya. Kalau itu fisik. Kalau fisik tuh begitu jenggotnya panuan terus dipotong nggak lagi diferensiasi akhirnya kan. Lain itu. Diferensiasi kopinya itu dibawa oleh Vespanya. Tapi kalau pelakunya diferensiasinya apa? Kalau dihitung-hitung, untungnya bakal kalah lah dengan yang lain-lain, gitu kan? Nah di sini diferensiasinya dia harus punya hobi sesuatu yang di sini. Minimal hobi nongkrong, hobi ngobrol. Akhirnya easy going. Nah ini yang bisa bertahannya Pak Yasser di sini. Ini masuk nggak? Kalau masuk, begitulah memang pola hidup manusia, termasuk dorongan-dorongan hidup manusia itu begitu. Beda kalau Bang Yasser ini tidak suka sama sekali dengan tongkrongan, walaupun seneng Vespa, walaupun seneng ngopi, tapi nggak suka nongkrong, nggak akan kuat. Nah, itulah yang nanti disimpulkannya itu dorongan, motivasinya. Berbeda ya? Iya. Pada dia merasa istrimu. Bisa. Ya, bisa Itu sebenarnya begitu. salah satu faktornya. Tapi Cuman dia itu- nggak mau ungkapkan. Bisa benar. Itu umum. Tapi itu tidak menjadi point of view kalau dalam pandangan anak muda. Hal begitu tuh umum. Gak perlu begini. Yang penting keluar, ngumpet wae di temannya, di kos-kosan, pulang bawa uang 50.000, kelar. Aku dapat segini, Mak. Nah, yang berbeda kan itu. Pembedanya tuh justru hadirnya dorongan-dorongan khas tadi. Tinggal di mana kita, Bang? Oh, di Pupuk. Di Pupuk itu banyak juga teman yang main Vespa. Ini anak-anak nongkrong sana? Enggak. Oh, lewat. Dia weekend kali. Kayak Jumat menemui Sabtu kayak gitu. Iya, Karena rame. besoknya biar tidur. Ah, betul. Betul gitu biar aman tidur. Pupuk sebelah mananya, Bang? Apa? Barat. Pupuk Barat. Pupuk Barat tuh masuk ke area yang kampus. Ya, dekat kata ada di Kafe tengah itu. Oh, Ketua Deni Barat lain. Dekat anu. Iya, kampus. Dekat kampus malah. Kalau kampus tuh masuk barat atau apa? Lain. Uniba. Uniba itu. timur ya. Timur dia ya. Barat sama timur. Makanya saya bilang di sana itu karena tinggi ya, jadi nggak merasa banjir. Iya, Begitu tempatnya. turun, kemana-mana nggak bisa. Iya, lewat di Unibas itu banjir. Paling ke bandara aman. Turun ke situ. Ya, bandara masuk aman. Aman. Ngeri kemarin. Iya. Yang Baru? sekarang nanti yang di Bekasi kemarin itu gila tuh. Iya. Mall itu dari Bekasi Mall itu kan sebetulnya dari Sukabumi dan Bogor juga. Sukabumi, Cianjur, Kiriman. Bogor, Bekasi. Kerendam sudah. Jahatnya orang Jawa Barat tuh begitu. Ngirim duit gitu. Ya kan? Kirim banjir. Sekarang Kang Dedi kayak orang gila udah sangat kasihan dia. Sana sini aduh. Ya. Lama-lama gue liat nih orang nih. Ya. Mancing, Pak. Mancing, Pak. Wih. Gas, lempar. Siapa tahu dapat ikan paus, Pak ya. Kang Dedi ini kalau nggak menjabat, saya stres deh tuh. Orangnya nggak bisa diam sananya. Ya, nongkrong di Sana, sini, di sini, jalanan, ngoceh, guys. datengin sampai tahu, tukang tahu aja ketahuan. Gara-gara tumpukin kayu di pinggir jalan tentunya. Suruh masukin. Ini apa? Oh, ini tempat tahu. Oh, pabrik tahu. Dicek. Tahu macam apa ini? Bapaknya lagi mancing. Ya, kamu lo bikin ini sampai begini, hygiene-nya di mana? Tuh, bapak. Bagus sih, maksudnya itu jadi perhatian.
Keluarga juga tidak hanya asal enak, harus paham hygiene. Di pinggir jalan kita. Ini kalau nggak bicara stres dia, karena dia aktif terus kan. Ya. Tapi dia senangnya, yang beberapa kan yang Eger buat gitu, taman itu apa? Disuruh bongkar, mau bayarin berapa? 40.000. Ada uang kan? Kita bayarin. Maksudnya kembalikan jadi hutan. Jadi semula seperti itu. Jadi kan bangunan itu kan bisa dibangun semua ya, sama Eger itu. Berapa? 40.000 malamnya. Dan dibayarin tapi dia berangsur, oh ya. Bongkar. Eger, Eger punya lokasi. maksudnya Eger yang Sponsor Produk. produk Eger ini ya, kawasan itu. kawasan. Enggak, ya. Air aja nggak beres. Ya kan? Di Bandung di mana kan? Saya dipindah di belakang pembuatan senjata. Betul di Medan. Ya, di Kiaratono. Gibson, Pindad. Nah, di belakang bentengnya Pindad. Bukan komplek Pindad. Lewat belakang itu, Lewat mana? di belakang Berarti dari Soekarno Hatta. depan kan? Ya. Belakang itu berarti Cibiru. Arah ke Cicahem. Tembus Cicadas. Jauhnya, Pak. Kalau ke Pindad jauh. Saya dulu sering ke itu, sering ke Mata ke apa namanya? Seperti apa dulu? Depan kantor itu, Margahayu, Margahayu. Oh, di Margahayu. Dalam jam belas. Apa jam belas? Jam pelas. Lama. Tahun berapa? 80-an sampai 2013. Maksudnya Bolak-balik aktivitas sana. jadi saya punya teman kawan. Makanya kerja Ada. Ya. Bukan satu. Ada pernah lihat orang mancing di sini kan? Sini sama situ. Oh. Lagi habis hujan kemarin. Kamu tahu lah. Iya. Pemakai wae Aku mangke wae lah. Lancar. Tapi sempat jadi kalau udah selama itu jadi bobotoh. Enggak ya. Enggak main di bola. Saya bukan Peggy. Saya bukan Persija. Itu perkelahian yang tiada beres. Mas Ari pernah saya bawa mobil PE, kan ada Persija apa Persib. Aduh, kami sama Parkir. Kalau enggak hancur hancur. Cuman itu. Apa dong kita mau mobil apa? Padahal kalau sederhananya kan, kalau Bandung itu platnya apa Kang ya? D, Packing. D. D, Oh dia. D. plat D. Kalau dipikir secara santai kan, B itu kan Bandung, bukan Jakarta kan? Kenapa? Ya maksudnya kan, oh plat B orang Bandung berarti kan? Bukan. Tahu nggak kenapa KT Kalimantan ini? Kenapa di Jakarta? Tahu nggak sejarahnya? Enggak. Batavia, Belum. Batavia, Gimana? Batavia, Batavia. Pertama itu ya mendarat Belanda itu ada di Serang. Serang Banten. Itu menandakan batalion pertama. Jadi masih sisa-sisa yang coba buka. Jadi A itu Banten. Bukan, pertama Belanda untuk menandakan kopi batalion yang pernah mendarat pertama biar tidak lupa A itu Banten, B Jakarta. Terus Oh, modifikasi wilayah militer. Dan Oh, awalnya itu ya. biar nggak lupa. Oh, kalau KT sendiri, Ya, KT ya itu makanya. Kenapa? Kalau harusnya kan aja KTA, kenapa beli Banten? Ya kan? Kenapa? Kalau
anak BK, BD, ya kan? Kenapa banyak kan? Ya. Oke. Aneh. Akhirnya tuh kita yakini bahwa Tuhan itu satu, menciptakan itu. Termasuk menciptakan manusia. Termasuk dalam proses menciptakan manusia, menciptakan bayi di dalam perutnya ibunda. Nah, itu menciptakan janin. Makanya dituangkan oleh Allah di dalam Quran. Dipersaksikan setiap janin manusia, siapapun manusianya, genrenya mau laki-laki, perempuan, kulitnya apa, manusia ketika ada di rahim ditanya oleh Allah di umur 4 bulan. Ketika ditiupkan ruhnya, ditiupkan ruh masuk di dalam itu, ditanya oleh Allah, persaksikanlah bahwa aku adalah Tuhanmu. Bayi-bayi atau janin-janin itu semuanya menjawab bala sahidna, betul, saya bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Maka semuanya fitrah, semuanya suci, semuanya adalah makhluknya Allah. Clear ya? Nah itu kalau kita ngobrol gini enak, kenapa? Karena muslim. Nah, kalau di lain mungkin agak nolak dulu nih. Ya kontroversi Oke. lah bahasanya. Beres di situ, maka kata Rasul, kullu waladin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan semuanya fitrah, suci, semua berkait kepada bala sahidna. Bala sahidna itu yang dipersaksikan oleh janin. Yang mana kita ini ketika janin itu nggak kenal, diri kita nggak kenal. Akal kita belum berfungsi sehat, belum berfungsi sempurna. Oke, clear ya? Nah, oleh Allah dipersaksikan lagi di ayat itu. Kenapa saya tanyakan ini? Agar engkau tidak bisa menuntut saya sebagai Tuhan bahwa setiap yang kuciptakan menghamba kepadaku sebagai pencipta. Itu tuh di ayatnya tuh ya. Beres dari situ maka lahirlah orang. Orang itu proseslah terbentuknya berpikir sempurna. Makanya dalam Islam adanya mumayyiz, tamyiz. Mumayyiz tamyiz itu akal mulai sempurna, memilih mana baik, mana buruk, mana celaka, mana enggak, mana panas, mana enggak, gitu tuh. Berarti kan seiring dengan informasi yang diberikan oleh orang tua. Nah itu namanya akalnya, inilah yang dibahas tadi. Maka dalam perilaku berpikir itu disebutlah nanti mukallaf, orang yang diberikan kalaf. Kalaf itu tanggung jawab, karena berpikirnya udah ada maka dia punya tanggung jawab. Nah tanggung jawabnya itu tanggung jawab pada hakikatnya tanggung jawab kehidupan kita di hadapan Allah kelak. Maka mukallaf itu akhirnya orang-orang yang kecil tadi punya berpikirnya sempurna, maka dia dipersaksikan lah dengan syahadatnya tadi. Karena dia sudah lahir dari orang tua Islam, jadi seolah-olah tidak berasa. Sesungguhnya dia Islam itu ya dengan memahami dengan konsep Tuhannya satu itu Allah, yaitu di dalam janinnya memang secara makhluk aku nerima engkau penciptaku gitu tuh. Tapi penerimaan di dalam manusia wujudnya itu setelah mukallaf, berpikir sempurna. Nah tapi yang tadi disebutkan, maka bisa saja yang membentuk itu keluarga. Iya, karena Al-Quran pun menyebut itu. Maka nanti Majusian, Nasorian kan gitu. Itu semua setelah lahir itu. Tapi awalnya begitu borojol, itu fitrah, dia nggak punya akal, belum akal sempurna, nggak ada dosa itu. Kan bagaimana dengan beliau yang dulu Katolik. iya. Iya, kalau dalam konsep Islam lahir di Katolik itu manusia bukan? Ya, manusia bukan. Maka manusia itu tetap diciptakan oleh satu kreator tadi kan? Dipersaksikan di janinnya tadi kan? Mau janinnya itu Nasoro, Nasrani, sama aja 4 bulan tuh ditiupkan ruhnya oleh Allah. Nah disitulah persaksiannya. Oke, kenapa Tuhan Allah itu menciptakan berbagai agama? Ada Katolik, Ya. macam-macam. Nah agama itu sebetulnya kan diciptakan oleh manusia, di antara selain penghambaan kepada Allah. Kan kreatornya itu tetap satu. Nah mungkin akal kita menerima bahwa bumi itu banyak, bumi itu satu, tapi penciptanya banyak. Nah mungkin. Allah pencipta dulu, akal macam kan. Ya. Kenapa? Manusia kan macam-macam ini, Ya. ya kan? Dan zaman apa namanya? Ya. Zaman dahulu kala. Ya. Memang Allah sudah nyampaikan Pak Philip. Kata Allah, maka dia itu akan dimajusikan, dinasorokan oleh siapa? Ya oleh lingkungan. Lingkungan itu siapa? Ketika Nasoro ya dia akan bawa anaknya Nasoro. Ketika Katolik dia akan bawa anaknya Katolik. Sebagaimana orang tuanya meyakini secara tanda kutip dalam dirinya bahwa ini yang benar, maka didorong anak-anaknya, turunannya gitu. Nah pamannya juga memahami bahwa Islam adalah keyakinannya, maka didorong setiap orang yang di lingkungannya, termasuk ini yang diadopsi, didorong jadi Islam. Tapi fitrahnya apa? Fitrahnya secara hakikat ya makhluk Allah yang dia mengimani kepada Allah dan dia selamat harusnya.
Islam. Begitu. Pertanyaannya, Nggih. kenapa Allah ya kan masuk Islam? Kenapa membiarkan ada yang sama Ya. Kenapa Ya. membiarkan? Nah, sekarang kan kita nomor 2 loh. Kita nomor 2. Kamu Islam, terus Islam, dengan Hindu, dan yang lain. Ya, pembiaran itu sebetulnya bukan artinya tidak ini. Nah, artinya tuh hadirnya gini. Fitrahnya dari Allah satu tuh. Lalu ada manusia lalu membuat kan. Dengan persepsi-persepsinya manusia akhirnya Tuhan kami ini, Tuhan kami ini, Tuhan kami ini. Lalu di label lah, ini agamaku namanya ini, agamaku namanya ini. Dan ini di label lagi, ini keyakinanku, ini keyakinanku, ini keyakinan. Termasuk Islam sendiri, ini keyakinanku. Nah, dari keyakinan-keyakinan inilah, ya itulah nanti faith iman kita itu dengan Islamnya harus diuji. Benarkah agamaku ini paling benar? Paling benar apa benar? Istilahnya kalau ada perbanding kan akhirnya harus disebutnya ya ujungnya tuh harusnya benar, yang lainnya salah. Kalau udah mengatakan benar, yang lain salah. Gitu tuh poinnya. Nah, ini kan dalam teori pembandingan tuh akhirnya dibandingkan. Siapa yang bisa membandingkan? Yang punya akal. Jadi kalau orang akhirnya di label ya tidak bang, mereka akan mengklaim bersahadat ya ketika punya akal. Secara akal tuh begitu. Maka dia itu kesadarannya itu muncul setelah punya akal. Hari ini punya akal tapi tidak punya pemahaman bahwa saya memilih keyakinan ini, tetap lemah. Tetap lemah. Bisa goncang, tidak hanya goncang pindah agama ya, bisa jadi perintah Tuhan dianggap angin lalu. Kan seolah-olah begitu tuh. Seolah-olah dia Tuhan yang kuimani gitu, ku sembah, tapi Tuhan ngomong apa ndak peduli. Diam Tuhan diam. Gitu tuh. Nah, itu kan kelemahan iman namanya. Bahwa dirinya tidak mengingkari dia Tuhanku, tapi kalau Tuhan ngasih tahu, kita tolak. Nah, itu kan sebuah pengkhianatan bahasa tadi ya, bahasa dalam klub, dalam komunitas itu pengkhianatan. Sudah tahu aturannya begini, kamu malah menyelisihi. Kata Tuhan, semua alam semesta ini tunduk padaku termasuk kamu. Aturannya begini. Kita nolak juga kan? Ntar dulu Tuhan gitu. Nah, itu maksudnya faith imannya masih ada bahwa dia adalah Tuhanku. Tapi di situ kan kita nolak tuh. Dalam beberapa hal nolak, dalam beberapa hal nerima. Nah, itu kan problem juga sebetulnya masalah faith. Nah, gara-gara apa itu? Tidak menyadari keberadaan dia sebagai makhluk Tuhan dan dia menyembah dia. Karena kalau sudah menyembah itu artinya itu totalitas. Apapun kata Allah haram sudah. Begitu, kata Allah mubah ya mubah. Kata Allah makruh ya selesai makruh. Gitu tuh urusannya begitu, Kang. Nah, jadi ketika hari ini ada keyakinan yang akhirnya kita anggaplah 5 misalkan ya. Anggaplah 5. Maka ini harusnya diuji. Jadi teman-teman misalkan ini muslim. Mumpung tidak ada muslim, harusnya teman-teman nguji dong dengan agamanya. Sampai keputusannya bulat, harga mati sudah itu. Tidak bisa berubah. Lebih baik aku mati daripada aku harus dicabut Islamnya. Aku berpindah, tak mau, lebih baik bunuh saya. Nah, kan harusnya kesimpulannya itu. Itu kalau begitu itu namanya faith yang totalitas. Ya. Nah, di mana bisa melakukan itu manusia? Mengaktifkan akal. Makanya kan Al-Quran menyinggung kepada manusia yang berakal. Nah, gitu. Betul. Muslim itu nomor 2 loh. Setelah Ya. hari ya. Ya. Dari sensus hari ini. Ini kan keyakinan. Ya, kenapa zaman sekarang ini? Ya. Kenapa bukan kita yang satu? Ini siapa? Oke. Banyak Pada hakikatnya gini, Juga ketika ada. kita Banyak sudah ada. beriman kepada Santai. Islam, Allah ngomong kan? Allah ngomong, berarti Allah ngomong itu berarti pencipta ngomong. Nah, kedudukan pencipta yang segala-galanya itu saya ini tidak ada apa-apanya. Betul ya? Artinya tuh kita tuh akan percaya 100% ke Allah, betul ya? Ujiannya kan begitu ya? Oke, kata Allah begini. Inna dina indallahil Islam. Tidak ada agama yang benar di sisi aku, kata Allah, kecuali Islam. Yakin gak 100%? Uji itu oleh kita. Oke, uji. Jangan-jangan kenapa jadi mundur angkanya tidak nomor 1 gara-gara saya, gara-gara antum, gara-gara kalian. Kenapa? Ternyata kalian juga 100%. Benar nggak? Jadi kenapa orang bisa pindah? Karena mereka membandingkan kan, Bang? Membandingkan misalkan ya ada kerja yang lebih enak maka pindah tuh, ada kerja gajinya yang lebih bagus maka pindah tuh. Nah, begitupun dalam berkeyakinan ternyata
dia ngomong dirinya yakin bisa pindah berarti nggak yakin. Bisa Iya. diterima nggak ini? Bisa diterima nggak? Ini Logis, aku, ini logis. rasional ya. Ngomong aku berkeyakinan, ini keyakinanku. Loh bisanya keyakinanmu bisa gugur. Habis lagi. Berarti kan tidak yakin. Jadi proses mu'alaf termasuk juga proses murtad, yaitu perpindahan dari keyakinan, itu proses di mana dia nggak yakin. Setuju dulu itu ya. Nah, dari kesetujuan itulah maka harusnya ketika hari ini kita yakin kepada Islam, korek, pelajari. Sampai nanti kesimpulannya, sampai mati mau diapain saya lebih baik aku pegang Islam. Lebih baik mati saya daripada lepas nyawa nggak bawa Islam. Klop dengan ayat-ayat Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali bawa Islam. Apa maknanya? Celaka nggak bawa Islam tuh gitu. Ini kalau dirunut di hadis, Rasul itu minta ke Allah tuh ya, jangan sampai umatku ini tidak selamat, dikabul oleh Allah, di depan sorga sujud terus. Jangan angkat, apalagi yang kamu minta Allah? Rasul, saya ingin umatku masuk sorga. Kata Allah, selama dalam diri umat Islam, umatmu adalah ilaha illallah, walaupun sekecil zarrah, masuk sorga. Nah itu kan kesimpulannya. Artinya apa? Bahwa manusia akan ada digoncang dari akalnya itu oleh godaan-godaan lain. Dengan perbandingan agama tadi. Dan coba hari ini ada yang pindah dari Islam, urusan harta ada, urusan wanita Banyak. ada juga, urusan malas sholat ada yang gitu, nggak mau diatur aku, mendingan agama itu tuh, ada yang begitu tuh. Nah berarti kan konsep dasar di dalam Islamnya belum paham gitu Bang Philip. Jadi kalau kenapa hari ini tidak meningkat, ya bisa jadi itu faktornya kita. Nah, siapa nih? Hah? Umat muslim. Ya umat muslim yang hari ini berislamnya tidak kokoh, tidak ngomong yakin, tapi pastinya tuh dia tidak yakin, aslinya nggak yakin, masih bisa digoncang. Dan kalau yakin mah kata Allah begini, kata Allah, wala taqarrabul jinah. Allah kan yang ngomong, jangan dekati jinah. Ini jinah dekat aja nggak boleh. Jinah tuh begini, lah dekatnya aja nggak boleh. Ini kan omongan siapa coba? Allah. Kalau kita balik ke konsep akidah, Allah tuh yang punya rahasia kehidupan. Kata Allah, aku yang punya rahasia kehidupan, rumus hidupmu selamat, jangan dekati jinah. Sama manusia diapain? Sudah kepepet. Ya kan? Coba, Ya, bener kan? Jangan terlalu tegang. Iya bener kan? Lo bener lo itu. Loh iya. Artinya faktanya manusia. Bener. Dan itu banyak, coba lihat. Umat muslim juga banyak. Cek anak-anak kita, ternyata pacaran. Iya. Ya toh? Ya. Akhirnya apa coba? Kita tuh mau ngomong yakin tuh cek dulu, benarkah yakin kita? Berarti kan ada problem di kita. Ya wajar aja tuh akhirnya merosot. Tapi tenang. Kata Allah bahwa di akhir zaman, akhir kehidupan dunia, semuanya akan dinaungi dengan Islam. Nah itu janji Allah, pasti. Tapi Tidak tapi kalau pasti itu pasti. jadi semua akan Islam. Semua akan dinaungi Islam. Sudah. Belum tentu Islam, karena 12 Islam itu kan nggak boleh lambat maksa. kamu datang. Nah, kenapa nggak boleh maksa? Di sini Santai, kerennya Islam, Kang. Jadi Islam itu kata Allah, ini Allah juga yang ngomong, la iqraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi. Janganlah engkau memaksakan agama kepada orang lain. Dipaksa orang lain masuk agama Islam, haram. Yang maksa haram. Loh ini loh selamat, haram. Katanya agama paling bener, kan harusnya satu gitu tadi deh. Haram kamu paksa. Terus bagaimana biar dia datang? Terangkan Islam, tunjukkan akhlaknya, tunjukkan perilaku, pakai urusannya dengan rumus-rumus Allah gitu tuh. Gitu kan? Dengan kita banyak. Kenapa? Iya. Tambah. Ya, nah ini yang harusnya diproses. Begitu manusia memakai rumus-rumusnya Allah, maka akhirnya kan selamat tuh semua. Urusan Allah, semua dipakai urusannya dengan urusan rumus dari Allah, maka semua akan mendapati nilai tentram. Contoh lah hari ini, proses dulu pengen bebasnya kita kan minum-minuman arak tuh. Kok bisanya jangan bang, kalau saya mau bikin kalimat terbalik, bang ngapain berhenti bang? Abang lo susah, dulu itu dilarang-larang abang susah. Saya dulu bandar Iya, janganlah bang. Coba ya,
Kenapa? Karena Allah tuh tahu persis dengan keharuman yang Allah sebutkan itu akan menjamin manusia itu untuk selamat. Dilarang oleh Allah selamat manusia. Homer. Hah? Homer. Ya Homer gitu kan. Nah begitu dilanggar manusia, mentok manusia. Baru kalau sudah kena dampak penyakit kah, habis uang kah, rumah tangga hancur kah, dibuang oleh oleh perusahaan, baru mulai sadar. Nah itu kan manusia tuh ya bandel. Sama Allah diperingatkan nggak mau dengar. Begitu udah kejadian baru iya engkau bener Allah, aku mau hijrah. Nah kayak gitu tuh Kang. Nah kalimat dalam Islam bahwa tidak boleh maksa itu artinya maka pertunjukkanlah, maka dakwahkanlah Islam, maka sampaikanlah Islam. Bagi orang-orang yang berakal, maka dia akan datang kepada Islam. Ini janji Allah juga, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Maka bagi umat Islam itu harus yakin bahwa di ujung dunia itu akan datang berjubel, berbondong-bondong datang ke Islam. Kenapa? Karena benarnya Islam, karena memuaskan akal. Islam tuh bukan awang-awang, nggak memuaskan akal. Segala informasi memuaskan akal, segala aturan memuaskan akal. Puas akal kita. Dan itu solusi terbaik. Nanti ujungnya begitu Kang. Begitu ditengok, iya ya sesuai banget sama fitrah kita sebagai manusia. Ngomongin fitrah tuh kalau kunci itu begini, nah masuknya itu bukan ke yang begini, ke yang lubang. Nah itu fitrah. Ini kunci ya, dan mana-mana. Kunci rumah. Itu masuknya itu bukan kepada yang begini juga enggak, tapi kepada lubang kunci. Nah itu fitrah namanya. Pisau ketemu dengan sarungnya itu fitrah. Nah itu fitrah tuh biar ngegambarin enaknya fitrah tuh begitu. Islam dengan segala rumusannya sesuai dengan kebutuhan manusia, fitrah. Tidak mungkin enggak. Siapa? Oh, orang penciptanya Allah, rahasianya Allah. Apapun. Hari ini enggak Kang. Sebetulnya bukan enggak. Karena kitanya aja nggak yakin sehingga sistemnya tidak terbentuk. Maka dia berbentrokan. Contohnya lah. Kita dekatin ya yang begini. Berarti kalau ke manusia tuh laki ketemu perempuan. Fitrah namanya. Hari ini ada yang begini nggak? Homo. Ada yang begini? Banyak, lesbi. Nah ini mereka tuh hari ini gencar loh di Balikpapan. Lesbi kan? Begini, gue gencar. Saya ngurusin ini tuh takut-takut saya. Yang begini banyak. Kenapa? Ya itu ada di kepalanya mereka. Mereka tidak puas dengan yang begini. Sama, saya nggak lupa. Ini ada Pak.